Assalamualaikum, hai semua. Hai martabak lover. Kalau lagi mageran mau pergi keluar beli martabak, yuk sini bikin bareng aku. Yaps, bener banget. Mulai saat ini kamu pasti bisa bikinnya di rumah. Ini cuma pakai teflon dan nggak pakai telur sama sekali. Stop, jangan ada prasangka buruk lagi. Kamu nggak bakalan bisa bikin martabak seumur hidup. Kamu pasti bisa bikin ini anti gagal asal ngikutin tips dan trik dari aku. Video ini durasinya lebih panjang dari video-video aku sebelumnya karena aku bakal ngejelasin tipsnya secara jelas agar teman-teman gak gagal pas ngerikuknya di rumah. Yuk simak videonya sampai selesai. Oke, langkah pertama aku akan siapkan wadah yang lebih besar. Kemudian masukkan 125 gram tepung terigu, boleh merek apa aja. Ini tepung terigu protein sedang. Nah, tambahkan 2 sendok makan gula pasir, seperempat sendok teh garam. Lanjut 1 sendok makan susu bubuk, boleh merek apa aja, tapi aku ini pakai Denko, dan 1 sendok makan tepung tapioka. Oke, selanjutnya semua bahan ini akan aku aduk rata terlebih dahulu menggunakan whisk seperti ini. Oke, selanjutnya kalau udah tercampur rata, kemudian masukkan seperempat sendok teh baking powder. Oke, kalau udah kita aduk rata sebentar aja, kemudian kita bakal kasih pasta pandan di sini seperempat sendok teh aja. Oke, lanjut, langsung aja aku kasih air ini sebanyak 170 ml. Nah, setelah itu langsung aja kita aduk. Oke, aduk sampai tercampur rata. Untuk pertamanya adonan ini nggak berat sama sekali ya, masih enjoy aja. Nah, kalau udah kayak gini lumayan ya menguras tenaga. Teman-teman juga bisa pakai mixer sih sebenarnya, tapi kebetulan aku lagi males ngeluarin mixer, jadi ini aku pakai whisk aja seperti ini. Nah, aduk sampai permukaannya itu mulus, lebih kurang seperti ini. Nah, kalau adonannya udah seperti ini, aku bakal tambahin seperempat sendok teh vanila cair. Nah, kemudian aku aduk lagi. Nah, ini adonannya akan kita diamkan selama 1 jam sampai dia membentuk gelembung-gelembung banyak. Nah, kalau misalkan nanti gelembung-gelembungnya itu masih sedikit atau 1-2, teman-teman bisa nambahin durasi fermentasinya itu sekitar 15 sampai 30 menit lagi. Oke, inilah penampakan adonan yang udah aku diemin sekitar 1 jaman. Nah, kelihatan kan ini gelembung-gelembungnya udah bermunculan. Nah, lebih kurang penampakannya seperti ini ya. Tapi kalau masih sedikit itu gelembung-gelembung udaranya yang muncul, teman-teman bisa tambahin lagi durasinya, jangan lanjutin ke step berikutnya. Step ini pengaruh banget sama martabak yang nanti bakal kita masak. Lanjut, kalau teman-teman yakin udah seperti ini, aku mau nyiapin larutan soda kuenya. Di sini aku menyiapin seperempat sendok teh soda kue. Nanti aku bakal larutin dengan 2 sendok makan air. Cukup dengan air biasa aja, bukan air dingin, bukan air es ataupun air panas. Langsung aja dicampurin kayak gini, terus diaduk-aduk sampai soda kuenya larut. Nah, kalau udah larut, siapkan 2 buah mangkok kosong dengan ukuran yang sama, lebih kurang seperti ini. Tuang adonan, ya diusahakan sama banyak adonannya. Selanjutnya aku bakal nuangin larutan soda kue ini sebanyak 2 sendok teh aja. Kebetulan aku pakai sendok teh. Kalau teman-teman kebetulan pakai sendok makan, cukup 1 sendok makan aja. Langsung aja kita aduk sampai semua tercampur rata. Ini tips penting ya, pemberian untuk soda kue itu ketika adonan akan kita masak dan akan kita tuang ke teflon. Jadi ini cukup 1 mangkok aja kita kasih dulu soda kue. Nah, mangkok yang satunya lagi nanti pas kita mau masaknya. Jadi dengan kata lain, untuk soda kuenya tidak kita tuang sekaligus. Oke, ini aku udah panaskan teflon. Ini aku pakai alas seperti ini. Kalau teman-teman punya alas khusus buat wajan, boleh langsung aja dipakai. Fungsi dari alas yang bagian bawah ini agar martabaknya nggak rawan gosong dan hasilnya nanti bakalan cakep. Seperti yang terlihat di video, aku nuangin sedikit air itu untuk ngetes apakah teflon kita udah bener-bener panas atau belum. Kalau pas kita nuangin air ke teflon tadi ada bunyi gemercik seperti itu, berarti teflonnya udah bener-bener panas. Nah, kita lap dulu terus langsung aja kita tuangin adonan tadi.
Kalau udah, selanjutnya teflonnya kita putar-putar seperti ini untuk membentuk bagian tepinya. Oke, lanjut, ini tetap kita masak dengan api sedang. Nah, sampai nanti dia terbentuk gelembung-gelembung di bagian tepinya seperti ini. Setelah itu baru kita kecilkan api, tapi jangan terlalu kecil. Nah, ini dia gelembung-gelembungnya udah mulai terlihat sempurna. Langsung aja kita taburin gula secukupnya aja atau sesuai dengan selera, dan kita tutup. Terus aja dimasak dengan api kecil sampai bagian permukaannya kering dan bagian sisi tepi-tepinya itu sudah berwarna kecoklatan. Oke, langsung bagian tepinya kita sisir dengan spatula seperti ini. Ini penampakan bagian bawahnya, Masya Allah cakep banget. Oke, lanjut kita pindahkan ke alas kerja dan kita kasih pertoppingannya. Pertama langsung aja kita olesin sama margarin seperti ini. Kemudian langsung aja kasih susu kental manis secukupnya aja atau sesuaiin aja dengan selera, dan kasih topping selera teman-teman semua. Oke, untuk martabak yang pertama ini aku kasih topping keju, kemudian aku bikin belahan bagian tengahnya dan aku telungkupin kayak gini. Nah, ini satu resep adonan itu dapat 2 martabak yang seperti ini. Ini aku pakai teflon yang 20 cm. Kalau teman-teman pakai teflon yang 28 cm, kemungkinan itu bisa jadi satu martabak. Alhamdulillah, martabak yang pertama yaitu martabak keju susu udah siap. Masya Allah tabarakallah, ini lembut banget, bagian kulitnya juga nggak gosong sama sekali, tapi matang dengan sempurna dan rongganya juga bagus. Oke, lanjut, ini adonan yang kedua. Ini akan aku masak. Nah, sebelum aku masak, jangan lupa kasih larutan baking sodanya yang tadi. Tuang semua sisa larutan baking soda yang udah kita bikin tadi. Nah, ini kita aduk rata terlebih dahulu. Jangan lupa panaskan teflon sebelumnya. Untuk martabak yang kedua, jangan lupa tetap tes pakai air seperti ini untuk memastiin aja teflonnya udah bener-bener panas atau belum. Nah, ini cara pembuatannya sama ya dengan martabak yang pertama tadi. Oh ya, tips penting lainnya, pastikan baking soda dan soda kue yang digunakan itu masih benar-benar berfungsi dengan baik. Kadang ada juga martabak yang kita bikin itu gagal karena bukan resepnya, namun bisa jadi soda kue ataupun baking powder yang kita gunakan itu udah nggak aktif lagi. Akibatnya apa kalau nggak aktif? Akibatnya dia nggak muncul gelembung-gelembung seperti ini, dan martabaknya itu bantet alias gagal total. Tes baking powder aktif atau enggaknya, teman-teman bisa masukin 1 sendok teh baking powder ke dalam air panas. Nah, kalau udah langsung timbul gelembung-gelembung atau seperti busa gitu, insya Allah itu baking powdernya masih aktif. Untuk soda kue ngetesnya, teman-teman bisa masukin air biasa ke dalam mangkok kecil, kemudian tambahkan sedikit cuka, lalu masukin soda kue. Nah, kalau reaksinya langsung berbusa seperti minuman soda pada umumnya, nah ini berarti soda kuenya masih tetap aktif dan masih bisa dipakai. Kecuali kemasan itu baru kita buka dan baru kita gunakan masih segelan, insya Allah itu masih aktif. Tapi kalau produknya itu udah lama kita gunain, terus sudah kita simpen, nah ini wajib banget ya buat dites. Karena sayang banget kan, udah capek-capek bikin, udah ngabisin waktu, udah ngabisin bahan, ternyata hasilnya zonk. Dikarenakan baking soda dan baking powder kita itu udah nggak layak pakai. Oke, lanjut, ini martabak yang kedua aku olesin dengan selai coklat kesukaan Pak Su. Ini beneran enak banget, apalagi aku pakai selai coklat yang beneran berkualitas dan itu nggak sama sekali nyakit di tenggorokan. Nah, ini lanjut aja ya, kita potong atau kita belah menjadi 2 seperti ini. Masya Allah, ini bagian atas atau bagian kulitnya cakep banget ya. Biar lebih lembut lagi, bagian kulitnya ini bakal kita oles-oles lagi dengan margarin. Oh ya, buat informasi aja, meskipun martabak ini udah seharian di suhu ruang, insya Allah ini masih lembut banget ya. Pokoknya teman-teman wajib banget cobain martabak yang satu ini karena bikinnya simple dan bahan-bahannya gampang banget buat didapetin.
Nah, ini dia martabak coklatnya udah jadi, Masya Allah. Seratnya cakep banget, bagian cover atau bagian kulitnya juga nggak gosong sama sekali. Oke, bagi teman-teman yang belum subscribe, boleh dibantu subscribe-nya serta aktifkan notifikasi loncengnya agar nggak ketinggalan video-video terbaru dari Ayang. Dan jangan lupa temenan juga yuk di Instagram masakan Ayang. Nah, bagi teman-teman yang udah recook semua resep dari masakan Ayang, boleh dong di mention ke IG-nya aku. Masya Allah tabarakallah, ini udah selesai ya kegiatan kita hari ini, yaitu bikin martabak yang super duper cantik banget kayak gini. Oke, sekarang saatnya icip-icip. Ini ada hal yang ditunggu-tunggu oleh Pak Su. Nah, sebelum icip-icip jangan lupa dulu baca bismillah. Masya Allah tabarakallah, siapa sih yang gak ngiler ngelihat martabak secakep ini? Ini itu lembut banget. Nah, bagian dalamnya seperti ini ya. Alhamdulillah, ini rasanya enak banget teman-teman, wajib banget ya cobain di rumah. Nah, ini aku buka ya, lapisan demi lapisannya, Masya Allah, sarangnya bener-bener merajalela kayak gini. Tahu nggak sih, setiap aku bikin martabak ini tuh Pak Su pengen bikin lagi dan bikin lagi, karena katanya dia ketagihan banget sama martabak yang satu ini. Oke, sekian dulu video dari Ayang kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih udah nonton, dan jika dirasa bermanfaat, teman-teman boleh share ke media sosial yang teman-teman punya. Assalamualaikum, bye-bye.